Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Rahmawati SPD, Guru Bahasa Indonesia di MTS Negeri 42 Jakarta Timur. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2023 10 63 10 11 444 pada hari ini Kamis 30 November 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di MTS Negeri 42 Jakarta Timur, materi teks cerpen sebagai syarat dalam mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Silahkan Darel dipimpin doanya. Bisa hidup kiamat. Salaman wa kiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya, tolong sebutkan satu nama sastrawan yang kalian ketahui. Data. Jenar Maisa Ayu, Bu. Iya. Nadila. Sanusi Pane, Bu. Michelle. Mara Rusli, Bu. Khaira. Sapan Joko Damono. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, anak-anak hari ini hadir semua dalam pembelajaran Ibu. Baik, selanjutnya kita cek apakah pakaian kalian sudah rapi? Nah, yang belum rapi coba tolong dirapikan terlebih dahulu. Sudah dicek kerapihannya? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran ada yang harus kalian ketahui ya. Nah, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi. Nah, dalam sebuah pembelajaran ilmu itu ada dua macam. Apa yang diserap dan apa yang didengar. Jadi kalau kita memiliki ilmu itu harus diserap dan didengar. Jadi jangan hanya salah satu saja, hanya mendengar tapi tidak menyerap ilmu itu dengan baik. Jadi selama proses pembelajaran dimanapun kalian berada, mau di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya, ilmu itu harus kalian serap dan kalian dengar dengan baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam pembelajaran ini yang perlu kalian ketahui, diantaranya yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian juga diharapkan punya jiwa mandiri. Kemudian jiwa gotong royong, berkolaboratif, bernalar kritis yang baik, dan berkreativitas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian itu diharapkan nanti bisa memerinci informasi berupa gagasan, pikiran, ataupun arahan dari sebuah cerpen. Nah, setelah itu mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen secara audiovisual. Yang ketiga, kalian mampu memaknai kehidupan dalam cerpen.
Baik, selanjutnya adalah ya, sebelum melihat tayangan video ini, Ibu akan berikan pertanyaan pemantik. Coba tolong disimak dan dicatat pertanyaan pemantik yang pertama. Bagaimana ciri-ciri cerpen? Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, setelah kalian melihat tayangan video yang Ibu sajikan, apa yang kalian temukan dalam cerita tersebut dari unsur-unsur intrinsiknya? Baik, sekarang kita simak video tayangan perjuangan seorang ibu. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. "Bisakah saya melihat bayi saya?" pinta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika gendongan berpindah tangan dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dorongan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkuk telinga. "Saya percaya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri Bapak, tetapi harus ada yang mau mendonorkan telinganya," kata si dokter. Beberapa bulan berlalu dan tibalah mereka memanggil anak perempuan itu. "Nak, seorang yang tak ingin dikenal telah mendonorkan telinganya padamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. "Yah, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan semuanya padaku." Ayahnya menjawab, "Ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu." Hingga suatu hari, tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri di samping peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, si ayah membelai rambut jenazah ibunya yang terbujur kaku. Sang ayah lantas menyibakannya, sehingga sesuatu mengejutkan si anak perempuan itu terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjakan rambutnya," kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak, meledaklah tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Baik, setelah kalian menyimak tayangan video dari perjuangan seorang ibu tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pemantik nomor 1? Calya, silahkan Calya. Ciri-ciri dari cerpen antara lain: 1. Bersifat fiksi atau tidak nyata. 2. Penokohan yang sederhana. 3. Hanya berfokus kepada satu aspek cerita. Disajikan dalam cerita yang ringkas, singkat, dan jelas. Ya, bagus. Boleh tepuk tangan buat Calya. Nah, dari
tayangan video tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pemantik nomor 2? Siapa ya? Data. Informasi yang didapat dari cerpen di atas adalah seorang ibu yang melahirkan anak dengan kekurangan fisik, yaitu tidak mempunyai 2 daun telinga. Tapi seiring berjalannya waktu, perempuan itu tumbuh dengan sering diejek oleh teman-temannya dan lingkungannya. Pada suatu hari, ayah dari sang anak perempuan menemui dokter yang bisa mencakup 2 daun telinga. Akhirnya dia memberitahu kepada anaknya untuk operasi agar dia mempunyai 2 daun telinga. Lalu suatu hari anak itu dikabarkan untuk segera operasi ke rumah sakit. Tanpa mengetahui siapa yang mendonornya, operasi pun berjalan lancar. Akhirnya dia menikah dengan satu lelaki. Lalu perempuan itu sering kali bertanya kepada orang tuanya siapakah yang mendonorkan daun telinga kepada dia. Namun saat ibunya meninggal, akhirnya dia mengetahui jawaban itu, bahwa selama ini yang telah mendonorkan daun telinga kepadanya adalah ibunya sendiri. Ya, bagus, jawabannya luar biasa ya, berarti menyimak dengan baik. Ya, jawabannya sangat luar biasa. Jadi kalian sangat menyimak dengan baik sekali penayangan video tadi ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Silakan Michelle. Saya izin bertanya, adakah jenis cerpen yang berbentuk panjang? Oke, terima kasih Michelle atas pertanyaannya. Baik, Ibu akan jelaskan melalui PPT ini ya. Jadi tadi pertanyaan Michelle, adakah jenis cerpen yang bentuknya panjang? Baik, jenis-jenis cerita pendek itu dibagi menjadi 3 bagian. Cerita panjang, cerita ideal, dan cerita mini. Jadi berdasarkan jenisnya, cerita panjang ini adalah cerita yang cukup panjang. Biasanya jumlah katanya itu antara 4.000 sampai dengan 10.000 kata. Kemudian cerita cerpen ideal. Nah, cerpen ideal ini adalah cerpen yang ukurannya sedang. Ya, jadi itu disebutnya middle short story. Ya, jadi tengah-tengah nih, ya. Antara 3.000 sampai 4.000 kata. Kemudian yang terakhir, cerpen mini. Nah, ini cerita singkat ya, cerpennya benar-benar singkat yang istilahnya kalau sekali baca atau sekali buka halaman langsung selesai ya. Karena kata-katanya itu kurang lebih antara 500 sampai 1.000 kata. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan literasi membaca cerita pendek, mungkin untuk cerpen mini ini kalian bacanya tidak lebih dari 1 jam ya. Tapi kalau untuk cerita panjang tadi berdasarkan pertanyaan Michelle itu mungkin membutuhkan waktu dalam membacanya. Baik, sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Sigit. Apa perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita cerpen? Baik, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita cerpen, bedanya apa ya? Jadi unsur-unsur intrinsiknya ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat. Nah, ada lagi nih gaya bahasa. Ya, gaya bahasa itu adalah gaya si pengarang dalam mengungkapkan sebuah cerita. Kemudian unsur ekstrinsiknya apa? Nah, unsur ekstrinsiknya itu bisa bahasa. Kalau kita baca cerita, bahasa yang digunakan itu biasanya terpengaruh oleh bahasa daerah. Ada nggak cerita yang terpengaruh oleh bahasa daerah? Ada. Itu adalah unsur intrinsik. Atau bisa juga dipengaruhi oleh bahasa asing. Siapa yang senang cerita-cerita luar negeri? Cerita Indonesia? Sekarang cerita Indonesia juga sudah bagus ya. Kemudian unsur ekstrinsik yang lain apa? Nah, ada latar belakang pengarang. Ya, latar belakang pengarang ini adalah kondisi biografi dari si pengarang itu sendiri. Nah, bisa berasal dari latar belakang pendidikan, asal daerahnya, kemudian aliran sastra yang dianutnya.
Jadi setiap pengarang itu beda-beda cara menuangkan penulisannya, cara menuangkan bahasa dalam cerpennya. Jadi punya latar belakang masing-masing ya. Ada ciri khas setiap pengarang. Nah, kemudian yang terakhir nih, terdapat beberapa bagian dari nilai-nilai dalam cerita pendek. Jadi dalam sebuah cerpen itu ada nilai-nilai yang tergandung yang akan kita nanti analisis ya. Yang pertama nilai moral, ada lagi nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai politik, serta nilai kepahlawanan. Jadi nilai-nilai dalam cerpen itu banyak sekali faktor-faktornya, terutama dari luar pembangun karya sastra itu sendiri. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Nama-nama yang ada ini Ibu akan acak menggunakan aplikasi Rakotools namanya. Sudah siap? Sudah. Kita hitung ya dari 3, 2, 1. Ya, lama nih. Oke, boleh tepuk tangan. Ini dia nama-nama kelompoknya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya. LKPD ini. Kemudian kalian pecahkan masalah yang ada di dalam LKPD ini. Nah, sekarang kalian silahkan bergabung dengan timnya ya untuk berdiskusi. Ya, ini Ibu akan bagikan. Silakan kalian literasi terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Oke, waktunya 30 menit. Ini literasinya dulu secara visual ya. Nanti Ibu akan tayangkan videonya untuk LKPD tersebut. Oke, baik Nadila. Untuk literasinya Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, silakan ya. Baik, waktu literasinya sudah selesai ya. Sekarang kita lihat penayangan. Kalian simak penayangan video audiovisual yang berjudul Gendong karya Raditya Dika. Ya, sudah kenal dengan Raditya Dika? Sangat terkenal ya, Instagram, penulis, vlogger, apalagi? Pelawak, stand up comedy, ya udah cukup terkenal ya. Baik, sekarang tolong kalian simak dan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika, dibacakan oleh penulisnya. Kenapa aku gak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami kesal. Gak kenapa-napa, kata si istri. Si suami kembali mendekati tempat tidur. Dia melihat anak gadisnya masih tertidur pulas. Aku mau gendong dia, kata si suami. Jangan, kata si istri. Nanti dia bangun. Suaminya menggeleng. Enggak, aku harus gendong dia. Ngelihat dia tidur begini aja kok rasanya kangen banget. Si suami mendekat ke arah anaknya. Dia lalu menjulurkan tangannya, tapi tubuh anaknya tidak terangkat. Si suami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar apa yang terjadi. Tangannya tembus melewati tubuh anaknya. Bingung, si suami melihat ke arah istrinya. Istrinya kembali menghapus satu butir air mata yang baru saja jatuh. Dia lalu berkata, 3 hari yang lalu, kamu nyoba minjem uang ke teman lama kamu yang jadi pengawas pabrik beton. Kamu masuk ke kawasan pabrik, mengabaikan peringatan orang agar kamu memakai helm pengaman. Cuman sebentar kok,
katamu waktu itu. Di tengah-tengah kamu berjalan, kamu melewati sebuah tiang beton yang mau dimasukkan tali seling dari sebuah kren. Tiang itu menggelinding. Dan seperti takdir yang selalu tepat waktu, tiang itu menimpa kepala kamu. Si suami meraba bagian kanan kepalanya, ada bagian yang pecah, remuk, membentuk cekung ke dalam kepalanya, hangat. Dia tidak berani melihat tangannya karena dia tahu ini pasti penuh darah. Sementara itu, tangan yang lain, tangan kiri si suami masih tembus di belakang tengkuk anaknya. Si suami melihat ke arah istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Karena aku mau membiarkan kamu pamit, kata si istri. Si anak terbangun oleh rasa dingin yang asing di tengkuknya. Si anak membuka matanya, dia kebingungan. Si anak lalu duduk, dia melihat ibunya yang sedang menyeka pipi yang basah. Si anak lalu melihat ke arah depan, dia tidak melihat apa-apa. Hanya mereka berdua di ruangan ini dan cahaya bulan yang jatuh ke tembok. Sejenak si anak merasakan rindu yang sangat deras di dadanya. Seolah ada simpul kusut yang ditarik-tarik ke segala arah. Dia tahu, dia rindu digendong ayahnya. Bagaimana cerita tadi? Mengharukan ya. Baik, kalian nanti berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Setelah itu kalian tuangkan informasinya ke dalam kertas buram. Untuk berdiskusi ini, Ibu akan menggunakan metode to stay. Artinya, dua orang menjadi tamu untuk kelompok lain dan dua orang tetap berada di kelompoknya. Dan yang kelompok lain siap menerima tamu dari teman-teman kelompok lain. Jangan lupa nanti kalian tuangkan LKPD tersebut ke dalam bentuk infografis Canva ya. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan dalam menuangkan ke dalam LKPD? Nilai-nilainya gimana sih Bu? Maksudnya Bu, nilai-nilainya itu? Nilai-nilai yang terkandung. Nah, itu bisa nilai-nilai kehidupannya, bisa nilai-nilai budaya, sosial. Berarti salah. Yaudah ulang lagi aja yuk. Ya, silakan dilanjutkan ya. Dibahas apa? Tema yang dibahas. Nah, kamu baca dulu keseluruhan isi, terus kamu cari ide pokok atau tema dari cerita ini mengenai tentang apa. Jadi harus selesai dulu baca ceritanya, baru kita bisa menentukan temanya. Gitu. Baik anak-anak, sekarang ayo tentukan siapa yang akan menjadi tamu untuk kelompok lain, berkunjung ke kelompok temannya. Ayo siapkan, silakan berdiri yang akan menjadi tamu di kelompok lain. Ya, kalian nanti bertamu ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi terkait hasil kerja kelompok teman-teman yang lain ya. Nah, yang dua orang peserta tinggal dalam kelompoknya ya. 1, 2, 3, silakan berkunjung atau bertamu ke kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah, kok tinggal ngerapin sama nama-namain nilai-nilai yang terkandung aja. Oke. Kalian udah sampai mana proses pengerjaannya? Ini dikit lagi, tinggal nomor 4 yang nilai-nilai yang terkandung. Berarti kan yang nomor 4 tadi ya? Sudah? Sekarang kembali ke kelompoknya lagi ya. Kemudian hasil tadi kalian cocokkan dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 5, tadi kalian berkunjung ke kelompok
Kelompok 3, kelompok 1 sama 2. Bagaimana hasil dari kelompok teman-teman kalian yang tadi? Cocok nggak dengan jawaban kalian yang sudah kalian analisis? Coba bagian mana yang cocok dengan jawaban kalian? Unsur analisis apa? Yang latar cerita, tokoh cerita, jenis alur, sama menit cerita. Berarti sama ya, cocok dengan jawaban kalian ya? Cocok. Oke, baik. Silakan dilanjutkan ke kanvanya. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah selesai ya. Sekarang kalian presentasikan masing-masing kelompok. Akan Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan nanti setiap kelompok yang lain akan menanggapi dari presentasi yang ditampilkan oleh teman kalian. Tapi sebelum itu, nah, Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of the Names untuk mengacak kelompok mana yang tampil terlebih dahulu. Wah. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai moderator, Kak Yakuni Latifah. Saya Sofa Nadia. Saya Muhammad Ryan Hafi. Saya Data Rizky. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dituangkan ke dalam media Canva. Teman-teman simak bersama-sama ya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk Calia telah menyampaikan maksud dan tujuan presentasi kami. Nah, kali ini saya akan memaparkan teks cerita pendek yang telah diberikan Ibu Rasti. Tema dari cerita pendek ini yaitu pentingnya sebuah kepercayaan. Adapun tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam cerita ini terdapat Paman Tom, seorang ilusionis profesional, Randy, seorang siswa yang gemar menonton sulap, Joe, seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Cerita pendek ini memiliki latar cerita yang berlokasi di toko mainan dan rumah Joe pada waktu siang dan sore hari. Tentunya dengan suasana yang antusias, penuh kegembiraan, dan juga penuh dengan misteri. Jenis alur dari cerita pendek ini yaitu alur maju. Amanat dari cerita pendek tersebut antara lain yaitu ketika kita berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita harus berani mencoba hal-hal yang baru dan meyakini bahwa kita dapat melakukannya dengan baik. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Nilai keagamaan. Kita jangan membohongi seseorang walaupun itu untuk kebaikan. Berusahalah mencari sesuatu pekerjaan yang halal. 2. Nilai moral dalam cerpen tersebut. Berusahalah untuk mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. 3. Tindakan Randu untuk menyelinap dan mengutak-atik barang Paman Tom tak bisa dibenarkan. Tindakannya saat membongkar trik sulap Paman Tom juga tak benar. 4. Randu kecewa pada pertunjukan sulap Paman Tom karena merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Paman Tom. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita ini yaitu cerita ini menekankan pentingnya kepercayaan. Joe mendapatkan pengalaman positif setelah percaya pada kotak misterius. Namun tindakan tidak jujur
Namun tindakan tidak jujur randu mengancam kepercayaan. Kesimpulannya, cerita ini mengajarkan bahwa kepercayaan membawa kebahagiaan, tetapi tindakan jujur juga krusial untuk mempertahankannya. Sekian presentasi yang kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan. Baik, Lutfi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, itu cerpennya termasuk cerpen jenis apa? Baik, Lutfi, terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Jawaban dari kami yaitu termasuk cerita pendek karena memiliki kata yang kurang dari 4.000 kata. Terima kasih. Adakah yang mengajukan pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa Randu itu sampai ingin membocorkan trik sulap Tamanto? Baik Sigit, saya izin menjawab karena ia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan juga dia mengemari sulap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan presentasi ya. Alhamdulillah kalian sudah aktif dalam memberikan presentasi, dalam kerja kelompok, kemudian tadi bisa berkolaborasi dengan baik bersama teman-teman ya. Dan kalian juga sudah mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Ibu akan berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk kelompok yang aktif, itu adalah tadi kelompok 1. Nah, yang sangat luar biasa lagi kelompok 5. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan link dari Quizizz untuk mengevaluasi setiap individu. Dari link ini Ibu sudah bagikan di WhatsApp group ya, untuk nilai evaluasi berdasarkan nilai-nilai kehidupan cerpen yang tadi disajikan. Nah, siapkan gawainya, kita akan mengerjakan melalui aplikasi Quizizz ya. Oke, pemenangnya nilai pertama Jalapeno kedua dan Muhammad Rayyan ketiga. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari hasil presentasi teman kalian? Silakan Sofa. Dalam kehidupan sehari-hari, cerpen ini mengajarkan pentingnya kepercayaan diri, keberanian untuk mencoba hal baru, dan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, moralitas, dan pentingnya membangun kepercayaan dengan orang lain. Konflik internal Randu juga mengingatkan kita akan bahaya kehilangan kepercayaan dan pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan yang tidak benar. Iya, bagus sekali ya kesimpulannya. Boleh tepuk tangan. Jadi, nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut terutama adalah nilai moral, yaitu nilai kejujuran. Kemudian, siapa yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami tadi? Apakah sudah dipahami? Sudah. Sudah dapat dimengerti? Sudah.
Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Apakah media pembelajaran yang Ibu tayangkan bisa diterima dengan baik? Bisa. Gambarnya bagaimana tadi? Ceritanya, videonya? Pakai media Canva seru nggak? Seru. Quizzes? Seru. Tadi yang nilainya masih di bawah KKM, ya, yang masih rendah. Nah, Ibu akan memberikan tindak lanjut yaitu kalian remedial, ya. Remedialnya adalah menganalisis unsur-unsur teks cerpen di pertemuan berikutnya, ya. Kemudian untuk yang sudah baik nilainya, kalian bisa melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, ya, yaitu pengayaan dengan pencapaian yang baik. Baik anak-anak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan membaca doa penutup majelis. Silahkan Ulum. Sebelum kita ulang, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja materi teks deskripsi yang saya buat. Semoga tayangan ini mampu menginspirasi tenaga pendidik, terkhusus guru bahasa Indonesia dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Saya menyadari bahwa video yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun saya butuhkan demi kesempurnaan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.